Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan mengetengahkan tentang platform Merdeka Mengajar, PMM, dan teori belajar konstruktivisme, transformasi pendidikan, revolusi industri 5.0. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori dan psikologi belajar anak dengan dosen pengampu Dr. Aprilia Tina Lidyasari, SPD MPD. Di program Pasca Sarjana, Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023. Pendahuluan. Teknologi telah menjadi salah satu alasan utama terjadinya perubahan di berbagai sektor kehidupan. Perkembangan teknologi sudah menuju ke arah digital, di mana segala kegiatan manusia dapat dipenuhi oleh teknologi yang ada. Sebelumnya kita telah mengenal era revolusi industri 4.0 yang merupakan transformasi komprehensif pada keseluruhan aspek produksi dalam suatu industri dengan memanfaatkan teknologi digital serta internet. Revolusi industri adalah salah satu perubahan besar di bidang teknologi yang mengakibatkan perubahan pada bidang lainnya, terutama di bidang pendidikan dan sosial, menurut Putriani dan Hudaidah di tahun 2021. Konsep baru yang digagas langsung oleh negara Jepang yaitu Society 5.0. Konsep ini memungkinkan manusia untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti Internet of Things, IoT atau Artificial Intelligence, AI yang nantinya akan memenuhi kebutuhan manusia agar hidup dengan nyaman. Menurut Makfiroh dan Soleh di tahun 2022, melalui Society 5.0, manusia dapat mengembangkan keterampilan serta kemampuannya dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang telah berkembang. Revolusi Industri 5.0 membawa inovasi teknologi yang memungkinkan penyediaan pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Misalnya, platform belajar online, kursus daring, dan konten pendidikan digital yang memungkinkan akses pendidikan lebih mudah bagi guru di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ini memungkinkan akses pendidikan bagi mereka yang sebelumnya sulit terjangkau, seperti orang di daerah terpencil atau di negara berkembang. Revolusi Industri 5.0 mendorong perubahan dalam model pembelajaran tradisional. Metode pengajaran yang berpusat pada guru cenderung digantikan oleh pendekatan yang lebih berfokus pada siswa dengan penekanan pada pemecahan masalah, keterampilan kolaboratif, kreativitas dan pemikiran kritis. Pendidikan berbasis proyek dan pengalaman praktis juga menjadi lebih umum dengan adanya teknologi seperti simulasi dan realitas virtual. Revolusi industri 5.0 membawa inovasi teknologi yang memungkinkan penyediaan pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Misalnya, platform pembelajaran online dan sebagainya. Nah, guru juga perlu menjadi terampil dalam menggunakan teknologi pendidikan, menganalisis data pembelajaran, dan merancang pembelajaran dan pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan. Kemudian, perkembangan teknologi membawa perubahan dalam peran guru. Dalam era revolusi industri 5.0, guru lebih berfungsi sebagai fasilitator dan mentor yang membantu mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, dan kolaborasi dari siswa untuk berpikir hot secara yang sangat dibutuhkan siswa. Dua komponen dalam HOTS, yakni berpikir kritis dan berpikir kreatif, perlu diperkuat dalam pembelajaran bertipe HOTS. Berpikir kritis berbeda dari berpikir logis. Berpikir logis adalah berpikir secara praktis,
sementara berpikir kritis adalah berpikir secara konseptual. Dari Schaefer di tahun 2018. Nah, platform Merdeka Mengajar, konsep dan implementasinya. Platform ini adalah langkah revolusioner dalam dunia pendidikan digital di Indonesia, membebaskan guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Platform ini menjadi terobosan yang signifikan. Guru memiliki kontrol penuh atas materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Platform Merdeka Mengajar adalah inisiatif digital yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran melalui platform ini. Guru memiliki kebebasan dalam menentukan metode, sumber belajar, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Isu ini menjadi perhatian karena dianggap sebagai langkah signifikan menuju pembelajaran yang lebih adaptif dan relevan dalam era digital. Nah, teori belajar konstruktivisme, dasar filosofis pembelajaran. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah hasil dari konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan informasi dan pengalaman. Dalam konteks ini, guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran aktif, interaksi sosial, dan relevansi konteks menjadi fokus utama teori ini. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah hasil dari konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan informasi dan pengalaman. Dalam konteks ini, guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran aktif, interaksi sosial, dan relevansi konteks menjadi fokus utama dalam teori ini. Teori yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran dari konstruksi pengetahuan oleh siswa yang didapat melalui interaksi dengan informasi dan pengalaman. Dalam konteks ini, guru bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tapi sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pemahaman sendiri. Song di tahun 2012 menggarisbawahi bahwa melalui teori konstruktivisme, guru semestinya tidak mengajar secara tradisional. Guru harus membangun situasi di mana siswa dapat belajar secara aktif melalui konten dan interaksi sosial. Prinsip belajar konstruktivisme. 1. Pembelajaran aktif. Siswa belajar melalui kegiatan aktif, eksplorasi, dan refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator yang memandu dan memberikan dukungan. Yang kedua, keterlibatan sosial. Interaksi dengan teman dan guru membantu siswa membangun pengetahuan. Keterlibatan dalam diskusi dan kerja kelompok memperkaya proses belajar. 3. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran harus terkait dengan konteks kehidupan siswa. Guru harus menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Hal yang perlu diperhatikan saat mengintegrasikan platform Merdeka Mengajar dengan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, fasilitasi pembelajaran aktif. Guru perlu menggunakan platform sebagai alat untuk mendukung kegiatan aktif siswa, menyediakan sumber daya, proyek, dan tantangan yang mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Keterlibatan sosial melalui daring. Mendorong interaksi antar siswa dan guru melalui platform, diskusi daring, proyek kelompok,
dan forum dapat menjadi sarana untuk membangun keterlibatan sosial. Yang ketiga, konteks pembelajaran yang relevan. Guru memastikan bahwa materi pembelajaran yang disajikan melalui platform sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru perlu menciptakan konteks pembelajaran yang bermakna dan relevan. Tantangan dan peluang di masa depan. Yang pertama, pembelajaran aktif. Tantangannya adalah platform Merdeka perlu mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat mencakup partisipasi dalam diskusi, proyek, atau kegiatan berbasis masalah. Kedua, pembelajaran berbasis masalah. Tantangannya menyusun tantangan dan proyek yang memicu pemikiran kritis dan solusi mandiri, dan platform harus menyediakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan penemuan. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Tantangannya mendorong interaksi dan kolaborasi antar siswa. Dengan platform Merdeka dapat memperkenalkan fitur-fitur yang memfasilitasi proyek kelompok atau diskusi daring. 4. Tantangan yang bersifat kontekstual. Tantangannya membuat materi pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Platform perlu memperhitungkan konteks lokal dan mengaitkannya dengan konsep-konsep akademis. Kemudian yang kelima, evaluasi formatif. Tantangannya menyediakan mekanisme evaluasi yang mendukung perkembangan berkelanjutan siswa. Platform harus memungkinkan pengukuran kemajuan yang bersifat formatif. Tantangan dalam mengimplementasikan konstruktivisme pada platform Merdeka Mengajar. Teknologinya sangat terbatas. Kemudian solusinya mengoptimalkan penggunaan teknologi yang tersedia dan memastikan aksesibilitas pada semua tingkat teknologi. Kemudian peran guru. Solusinya melibatkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan hanya penyampai informasi. Memberikan pelatihan kepada guru secara efektif untuk memandu pembelajaran konstruktivis. Yang ketiga, memungkinkan ketidakaktifan siswa. Solusinya membuat konten yang menarik dan relevan, mendorong keterlibatan siswa melalui elemen interaktif dan tantangan yang menantang. Yang 4, penilaian yang tepat. Solusinya mengembangkan metode penilaian yang sesuai dengan pendekatan konstruktivis, menilai pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Yang kelima adalah keterlibatan orang tua. Solusinya melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan memberikan dukungan kepada mereka untuk mendukung anak-anak mereka. Kesimpulannya, platform Merdeka Mengajar menjadi satu inovasi pendidikan yang menantang dan menjanjikan, memadukan keunggulan teknologi dengan prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme, konsep-konsep konstruktivisme ke dalam desainnya. Kemudian platform Merdeka Mengajar menciptakan lingkungan pembelajaran yang menginspirasi, menantang, dan merangsang perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Platform Merdeka Mengajar menciptakan lingkungan pembelajaran yang menginspirasi, menantang, dan merangsang perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Jika platform PMM ini diintegrasikan dengan bijak, dapat membentuk landasan yang kokoh untuk transformasi pendidikan di era digital. Pentingnya peran guru sebagai fasilitator dan pengelola pembelajaran tetap menjadi kunci keberhasilan. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.